Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Salah satu penyebab tidak percayanya sekarang masyarakat kepada mahasiswa ya ada yang seperti yang ada dalam video ini begitu ya. Ketika salah satu pendemo teriak-teriak atas nama rakyat, atas nama membawa mengatasnamakan dirinya mahasiswa begitu ya. Ketika ditanya sekarang ada ndak kartu mahasiswa, malah ndak ada. Berarti ini adalah mahasiswa jadi-jadian ya, yang dimana hal-hal seperti ini yang bikin rusak gitu ya pergerakan-pergerakan dari mahasiswa. Jadi ada juga di sana nanti salah satu mahasiswa yang mempermalukan dirinya sendiri begitu ya. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Kita bisa melihat bahwa kemudian apa menjadi gugatan atau tuntutan daripada pengadilan itu kemudian ditolak oleh pengadilan. Dan kemudian Farida, dia hari ini itu statusnya sebagai terdakwa. Terus kamu tahu perkaranya? Tahu perkaranya, Pak? Gimana jelaskan? Ada humasnya. Jelaskan. Ada humasnya. Ada humasnya. Humasnya sini. Kita ada humasnya. Ayo, mana humasnya? Mana humasnya? Suruh sini. Biar jelas semua. Ayo kalau ada humas. Biar masalah tahu mana suruh humasnya. Ayo biar masyarakat tahu siapa yang bayar ke sini. Humasnya sini. Kok siapa yang bayar, Pak? Iya. Kalau ada humas nggak ada yang bayar sini. Kamu punya apartemen. Hah? Bukan punya apartemen. Ibu itu beli apartemen 12 tahun lalu. Tapi kita punya hak juga untuk bersuara, Pak. Ya kamu siapa? Kepentingan kamu apa? Kamu siapa? Kepentingan kamu apa? Pak izin Pak. Ya kamu punya apa? Kamu punya apartemen? Ada surat kuasa nggak? Kalau ini bagian dari aspirasi mahasiswa. Ya kamu tahu dari mana? Tidak usah menekan seperti itu, Pak. Ya kamu siapa? Kartu mahasiswa mana kalau mahasiswa? Kami adalah Kartu mahasiswa mana kalau mahasiswa? Mana mas? Mana? Ini mahasiswa, tunjukin mahasiswa. Mana? Bapak juga tidak berhak. Saya bertanya. Kartu mahasiswa. Tetapi ini adalah bagian dari aspirasi. Kamu nggak ngerti hukum. Ya, saya juga mengerti hukum. Saya apa kalau ngerti hukum? Saya apa kalau ngerti hukum? Kamu siapa? Saya juga ingin menjelaskan Kamu bahwa siapa? Kamu siapa? Jelasin mencerainya apa dong hukum? Kamu tahu ada surat Kapolri nggak? Yang punya hak yang sama. Surat Kapolri baca nggak? SP3. Surat pemberitahuan mana bayar sama di sini? Lah, kok dibayar? Ya, saya tanya kamu dibayar nggak? Kami sebagai warga negara Indonesia yang Kamu dari mana? kamu menyampaikan aspirasi. Siapa yang bayar kamu? Kepentingan kamu Ya, apa? ngapain saya Siapa? dipertanyakan? Kamu keluarga pelapor bukan? Dia pelapor bukan? Ya, Kamu siapa? saya juga ingin Siapa kamu? menjelaskan bahwa Kamu siapa? kasus ini adalah Kamu siapa? Nah, kok tanya saya siapa? Saya warga negara Kamu Indonesia. jelas. Saya dari APHI. APHI itu apa itu? Kami jelas kok dari Aliansi Putih. Aliansi Bentar dulu, coba kita biarin ngomong dulu. Mana coba kartu mahasiswanya? Mana dasar hukumnya coba? Organisasinya. Kami ini dari APHI. Ya apa itu panjangannya? Ya, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Pemuda. Kartu mahasiswanya mana? Kamu tahu nggak? Bapak sebagai pengacara. Kami juga sebagai warga negara Indonesia. Saya jelas warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dalam konteks demokrasi. Tidak perlu Ini jelas kok. Iya, kamu Di mana? Mana? Mana dasar pendirian organisasinya mana? tidak perlu begitu dengan saya. Kau sudah mendorong Pak. Masa perilaku pengacara seperti itu? bukan Tidak pengacara. tidak usah mendorong Pak. Kamu mahasiswa bukan? Pak izin. Kamu mahasiswa bukan? Ini penipuan loh. Ini penipuan loh bukan mahasiswa loh. Kamu penipuan. Kartu mahasiswanya. Sembarangan ya. Sebentar. Iya. Gini Mas, sekarang satu. Mas bilang Mas mahasiswa. Iya. Kasih lihat ke kami mana Mana kartu mahasiswanya? mahasiswanya. Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo itu mah ayo kita lihat sama-sama. Ayo kita rekam. Iya. Tunjukkan mana mahasiswamu. Kamu mana kamu? Udah diperiksa. Kamu tahu, rektor kamu tahu. Nih ya, saya udah di pengadilan. Jangan Di pengadilan. seperti itu. Jangan kata aku mahasiswa kamu. Izin Bapak, izin. Dengar dulu. Bapak membela Mahasiswa kamu. Ini bahasa saya boleh difoto. Bapak Ini membela klien Bapak. Ini berita acara sumpah advokat sebagai saya. warga negara Indonesia. Silakan difoto. Ini bahasa Iya, saya. itu menyuarakan aspirasi. Mahasiswa mana? Dasar di Mana mana? mahasiswa kamu? Saya dari Aliansi
demokrasi, jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya, mana? Kamu mana? Bikin bangga kampus kamu. Suratnya Jangan bikin supaya malu. bangga, supaya bangga kampus kamu. Ya mana tunjukkan. Kita bagaimana? Bayaran. Ini bukan mahasiswa nih. Ini bukan mahasiswa. Nah itu ya, itu yang bikin rusak mahasiswa-mahasiswa yang bener ya sama mahasiswa-mahasiswa yang nggak bener ini ya. Jadi tadi minta ditunjukkan tuh ya, pas apa namanya dari pengacara menunjukkan dari mahasiswanya mana, begitu kartu mahasiswanya mana ya. Jadi mungkin banyak hal ya yang membuat pergerakan mahasiswa sekarang itu secara pribadi juga nggak ada yang percaya begitu ya, semuanya ditunggangi ya, entah itu kepentingan pribadi, kepentingan politik dan sebagainya. Dan semakin hari nantinya bahwa kalau ini terus terjadi, jadi setiap pergerakan yang akan dilakukan mahasiswa udah satu pun mungkin tidak ada yang percaya dengan pergerakan yang mengatasnamakan rakyat gitu ya. Ketika rakyat sekarang sudah nyaman, sudah menyaksikan bagaimana kinerja dari pemerintahan kita dengan pemberantasan korupsi, sekarang di demo begitu ya. Justru kemarin kita tuntut begitu terang-terangan terjadi korupsi, tidak ada pergerakan. Dan jadi tuntutan mahasiswa dulu itu adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Lah sekarang mau diberantas korupsi lah di demo itu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang buat kami curiga bahwa kepentinganmu sekarang bukan mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan kepentingan-kepentingan yang bisa memanfaatkan kamu begitu. Jadi sekarang ya sudah, pesan dari masyarakat kecil seperti saya ini adalah rajin-rajin belajar. Siapa tahu masa depanmu bisa merubah apa yang ingin kamu rubah sekarang ya. Semakin menarik teman-teman. Nah, ini adalah salah satu momen di mana Bapak Mahfud MD sekarang ya diteriakilah kalau saya membahasakan ya, walaupun terjadi diskusi begitu yang terjadi di sana, bahwa ketika mahasiswa mengatasnamakan rakyat juga di situ berorasi di depan Bapak Mahfud, waktu ditanya salah satu pertanyaan yang gampang sekali, malah mahasiswanya tidak bisa menjawab. Ini artinya bahwa mahasiswa memalukan dirinya sendiri ya. Jadi menarik teman-teman. Ini dah videonya. Mahasiswa dari hidup rakyat Indonesia. Saya dari Andalas. Saudara Isa tahu artinya Aliansi Omnibus Mahasiswa. Law itu tahu enggak saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak, kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak jawab dulu Omnibus Law apa? Saya jawab ya Pak. Enggak tahu. Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Iksan Bujana Zulfikar, bisa dipanggil Iksan, mahasiswa Universitas Andalas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Menko Polhukam yang telah hadir di kampus hijau ini, yang alhamdulillah kita bisa melihat bersama-sama dan merasakan keindahan dari kampus ini. Terima kasih banyak Pak telah hadir bersama kita, dan saya juga mengucapkan lagi-lagi juga terima kasih telah membersamai kita dengan diskusi ya, dialog kebangsaan. Sebenarnya saya juga merasa aneh sebelumnya Pak. Kenapa merasa aneh? Diskusi ini adalah dialog kebangsaan. Artinya diskusi ini harusnya diisi full atau penuh dengan mahasiswa ataupun kaum pemuda. Tapi hari ini saya melihat masih banyaknya bapak-bapak yang juga hadir, dan alangkah baiknya diskusi dan dialog ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa, dan kita bisa duduk bersama dan berdiskusi bersama terkait permasalahan bangsa dan negara ini. Yang pertama dari saya Pak. Terus yang kedua, sedikit ingin menyampaikan kondisi hari ini, kurang lebih kondisi Universitas Andalas di ulang tahun yang ke-64 itu kurang lebih sama dengan kondisi Indonesia yang berulang tahun dengan usia 75 tahun. Artinya apa? Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik itu dari segala bidang, terlebih dengan kondisi pandemi sekarang. Dan juga Universitas Andalas, kita mengakui hari ini terjadinya kemunduran. Alhamdulillah hari ini Universitas Andalas mendapatkan peringkat 13, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mendapatkan peringkat 10. Nah, artinya ini ada kesamaan dan perlu ada kemajuan yang perlu kita lakukan bersama. Nah, kenapa saya menyampaikan tadi di Indonesia adalah kemunduran dan lain-lainnya? Saya meyakini seorang Profesor Mahfud MD begitu jeli ya, begitu tahu bagaimana kondisi permasalahan bangsa, begitu tahu bagaimana persoalan-persoalan yang ada hari ini. Nah, berbicara soal kebangsaan artinya kita berbicara seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Kita berbicara seluruh sektor yang ada, kita berbicara seluruh
elemen yang ada, baik itu dari gerakan vertikal dari atas sampai ke bawah, dari masyarakat tertinggi sampai masyarakat rendah, atau masyarakat miskin ataupun masyarakat kaya. Hari ini kita berbicara itu. Nah, kondisi negara sekarang, saya sedikit ingin menyinggung beberapa persoalan yang menyangkut dengan Menteri Menko Polhukam terkait isu Omnibus Law, Pak. Nah, terkait isu Omnibus Law, kita sama-sama tahu bagaimana polemiknya yang ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan itu. Menyuarakan yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari masyarakat kecil. Kecuali kalau kita berbicara masyarakat besar atau masyarakat yang kaya ataupun pengusaha. Bahkan di Universitas Andalas sendiri, saya berikan informasinya pada bapak-bapak semua yang hadir hari ini, kita sudah melakukan aksi atas nama aliansi BMSB itu sudah 6 kali melaksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law yang sebagaimana RUU Cipta Kerja tersebut itu dicanangkan atau diberikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam kepada DPR RI yang mengusulkan. Nah, dengan problematika yang ada, dengan polemik yang terjadi, hari ini tidak ada upaya sedikit pun yang kita lihat dari pemerintah ataupun dari legislatif. Ya, saya memandang hampir sama keduanya dikarenakan tidak ada upaya untuk melihat kepada kaum-kaum yang tertindas hari ini atas kebijakan tersebut. Saya meyakini hari ini bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Menko Polhukam adalah kebijakan-kebijakan yang baik setelah di kabinet sebelumnya mungkin tidak Bapak Mahfud MD gitu yang memimpin, tapi di kabinet sekarang adalah Bapak Mahfud MD. Dan ketika Bapak Mahfud MD Aliansi mendapat jabatan Mahasiswa itu, seluruh masyarakat Indonesia mungkin memiliki pemikiran atau memiliki keinginan yang luar biasa atau harapan yang besar. Tetapi dilihat beberapa hari kerja dari kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu telah hadir RUU Cipta Kerja yang namanya Omnibus Law, dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan hari ini kita yang juga ingin menyatakan pada Bapak dan terkhusus pada Bapak Menko Polhukam, hari ini kita juga ada kajian yang telah kita siapkan. Nantinya saya minta dari Bapak Menko Polhukam juga bisa menerima kajian, dan kita juga meminta pada Bapak Menko Polhukam kalau bisa kita diskusi, Pak. Kita berdiskusi bersama dengan mahasiswa, duduk bersama, tidak ada orang-orang lain, kita hanya berdiskusi sebagaimana kaum intelek berdiskusi sebagaimana kaum pemikir bangsa berdiskusi. Itu yang kita inginkan nanti ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Dan karena hari ini bukan suara saya yang saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan bahwasannya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa Bapak Profesor itu tahu akan kondisi bangsa ini dan negara ini sekarang juga. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Dari Andalas, Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak Saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan Saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Enggak tahu. Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law. Duduk. Enggak apa-apa, bagus. Saudara enggak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Enggak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus Saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut Saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini Saudara, saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari.
Sudah datang, kenapa 7 hari, kata Presiden. Pak, ini diperiksa dia bea cukai berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman, panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari bisa, kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu menyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki, masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law, diperbaiki satu-satu, selesai undang-undang pertahanannya, ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan. Selesai undang-undang perpajakan, ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai. Kalau gitu buat satu aturan, namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Kita akan bahas mahasiswa sekarang ya. mahasiswa tapi kalau mahasiswa bener sih mungkin banyak sih. Ini adalah permainan daripada oknum sebenarnya yang dimanfaatkan. Tapi harapan kami sebagai warga negara rakyat kecil seperti ini adalah bagaimana generasi-generasi kita ke depan adalah generasi-generasi yang mampu merubah negara, membawa negara ini ke arah yang lebih baik ya. Jadi tidak ada satupun pergerakan tidak ada satupun negara maupun perubahan yang kami inginkan kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh para orang-orang terpelajar seperti kalian begitu ya. Begitu kami juga mengharapkan bahwa dengan apa yang didapatkan dari bangku kuliah bisalah memberikan kesejahteraan, bisa memberikan perubahan yang jauh lebih baik dari sekarang gitu ya. Jadi tapi di video ini juga selalu berpesan teman-teman ya untuk tetap jaga kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.